القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Para jemaah salat tarawih witir rahimakumullah. Alhamdulillah kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesehatan dan kesempatan untuk melakukan ibadah puasa salat tarawih witir rahimakumullah. Mudah-mudahan semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin. Kita berpuasa hari ini sudah mendapatkan 20 hari. Berarti lebaran kurang 10 hari. Alhamdulillah. Kalau puasanya 10 hari, tarawihnya kita ini sudah mendapatkan 20 hari. Kata baginda Rasul yang telah melakukan ibadah tarawih malam yang ke-21, kita sekalian malam hari ini Barallahu lahu baitan fil jannah minan nari. Allah Ta'ala akan bangunkan sebuah rumah di dalam surga. Rumah itu dari cahaya. Alhamdulillah. Jadi yang melakukan tarawih malam ini Allah Ta'ala bangunkan sebuah rumah. Rumahnya di dalam surga. Rumahnya dari an-nur, dari cahaya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya kita akan mendapatkan sebuah rumah dari an-nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma Amin. Hadirin sekalian, shahibin shahibah rahimakumullah. Orang tentang masalahnya bulan Ramadan ini yang paling dianjurkan oleh baginda Rasul adalah iltamisu lailatul qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Carilah sampai ketemu, kata baginda Rasul, malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini fil ashril awakhir min Ramadan, 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. 10 yang terakhir, ya dari tadi malam ini sudah 10 terakhir ke belakang. Kalau 10 pertama 1 sampai 10 itu adalah ridwanullahi, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah. Yang kedua adalah 11 sampai 20, yang dicari itu adalah ampunan Allah. 21 sampai terakhir 30 ini kalau lengkap, yang dicari itu adalah itqu minan nari, pembebasan dari api neraka Allah. Mudah-mudahan kita semuanya ini dibebaskan, diselamatkan dari api neraka Allah. Mudah-mudahan. Amin Allahumma Amin. Mudah-mudahan tarawih kita ini sampai selesai. Amin Allahumma Amin. Biasanya hadirin sekalian yang kami hormati, kalau dari awal ini biasanya tarawih kita ini masjidnya kecil, kurang besar dari awal biasanya. Namun setelah 21 ke atas ini, mulai hari ini masjidnya tambah besar, karena semakin kosong gitu. Repot bingung ini diperkirakan, kurang tahu sini ya. Mudah-mudahan semakin kecil masjidnya ini. Kalau semakin kecil berarti semakin gak muat. Kenapa? Karena ke belakang ini tambah besar manfaatnya ini.
Hadirin sekalian, kalau menjelang Lebaran yang semuanya penduduk penduduk langit, bumi, termasuk langit dan bumi, planet-planet besar ini menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin akhir ini mendekati Lebaran ini, langit, bumi beserta isinya ini nangis di hadapan Allah. Kenapa nangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena ini musibah, sebagai musibah, bencana, bukan musibah bencana bagi langit dan bumi, bukan, tetapi musibah bagi umat Nabi Muhammad, untuk kita sekalian. Cuma kita tidak merasa gitu. Bumi, langit dengan isinya ini nangis kalau semakin akhir ini mendekati Lebaran ini. Kenapa? Karena merupakan musibah, bencana, kasihan kepada umat Nabi Muhammad karena akan hilangnya bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Semuanya menangis. Cuma kita ini semakin bahagia. Alhamdulillah akan selesai begitu. Alhamdulillah akan selesai. Yang bertunggu-tunggu kita ini Lebaran. Kalau langit dan bumi ini bukan alhamdulillah, menangis, kasihan untuk umat Nabi Muhammad karena akan hilangnya bulan Ramadan ini. Bukan susah untuk dirinya sendiri, tetapi yang dikasihani langit dan bumi ini karena akan kehilangan bulan mulia, bulan penuh barokah, namanya Ramadan. Kenapa harus kasihan? Iya, karena di bulan Ramadan ini bulan berkah, berlipat gandanya kebaikan, ibadah sunnah diberi pahala oleh Allah sama dengan ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Kalau ibadah wajib semacam barusan yang namanya sholat isya berjamaah ini diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan melakukan ibadah isya 70 kali di luar bulan suci Ramadan. Pernah sembahyang isya sekali, isya 10 kali, gak pernah 5 kali, gak pernah 3 kali, gak pernah 2 kali, maksa barangkali 2 kali itu maksa. Coba sudah sembahyang isya jauh, sudah berjamaah jauh, tidak, ayo coba berjamaah sama saya jauh, itu terpaksa karena diajak oleh ustadznya barangkali. Cuma sembahyang isya di bulan suci Ramadan 1 kali sekarang ini nilainya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan yang melakukan sholat isya 70 kali di luar bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Kalau sholat tarawih ini sunnah hukumnya, cuma sunnah di bulan suci Ramadan ini diberi pahala sama dengan melakukan ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Sekarang Pak Bu, insya Allah yang diperintahkan oleh Rasulullah, cari malam Lailatul Qadar itu di malam 10 yang terakhir dari bulan Ramadan ini. Namun di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29 dan 30. Nah, sekarang ini malam ganjil. Berarti malam ganjil ini insya Allah tak menutup kemungkinan bersamaan dengan turunnya malam Lailatul Qadar. Ada apa kalau malam Lailatul Qadar ini? Fihi khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang di dalamnya itu ada nilai ibadah. Kalau kita ini bertepatan dengan malam Lailatul Qadar seperti malam ini, Allah Ta'ala catatkan sama dengan lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Menggulukan sampian makin atrawih atau jam isya ini kan pas kebenaran malam Lailatul Qadar teritaan gulukan sampian mereka pada bangsa ibadah 1000 bulan. Kalau kita jadikan tahunan 83 tahun lebih 4 bulan.
Umur kita segitu, esok berarti makin 23 tahun 4 bulan. Alhamdulillah. Kalau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Bagaimana caranya? Barangkali mungkin malam 21, bisa 23, bisa 25, bisa 27, bisa 29, bisa 30. Kalau 21 malam ini, bisa jam 8-nya, bisa jam 9-nya, bisa jam 10-nya. Itu artinya tidak pasti ini. Untuk itu kan sulit kita yang usaha satu malam ini ibadah. Berarti aku masalah makhluk itu kita. Hari dulu tak rokok sehari dia masa rokok itu kembali kita melarang, bisa ada usaha. Jadi kita ini minimal paling tidak untuk menemukan malam Lailatul Qadar itu usaha kita Isya dan subuh berjamaah. Ini usaha kita Isya dan subuh sholat berjamaah. Kalau bisa di masjid, nggak bisa di surau, paling tidak di rumah, sekalipun dengan istri, keluarga, anak dan sebagainya. Yang penting berjamaah. Kalau berjamaah sholat Isya nilainya sama dengan yang ibadah sunat setengah malam. Alhamdulillah. Sembahyang subuh nilainya sama dengan yang ibadah sunat setengah malam. Isya dan subuh sekarang ini jadi yang satu berarti sama dengan yang ibadah satu malam. Ada yang mengatakan malahan sholat subuh nilainya sama dengan ibadah sunat selama satu malam. Alhamdulillah. Kalau kita berarti seumpamanya ibadah satu malam, kemudian Lailatul Qadar turun pada malam hari ini, berarti kita mempunyai nilai kebaikan 1000 bulan atau 83 tahun lebih 4 bulan. Alhamdulillah. Itu usahakan Pak malam ini seumpamanya nanti sudah sembahyang Isya berjamaah, besok subuhnya diusahakan berjamaah. Rebut ini Pak. Kita rebut ini. Kenapa kok tidak ditentukan saja oleh Allah yang namanya Lailatul Qadar? Kalau ditentukan Lailatul Qadar ini Pak, yang lain itu kita buang Pak, gitu loh. Yang penting melakukan satu malam ini sudah sombanya. Kan begitu Pak ya? Aku jalan mulai dengan semalam besok yang 83 tahun nilainya. Makanya sekarang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan orang wali, dirahasiakan oleh Allah. Orang wali ini tidak ada yang tahu Pak, tidak ada yang tahu. Bisa kecil, bisa besar, bisa kurus, bisa gemuk, bisa tua, bisa muda dan sebagainya. Kenapa wali ini dirahasiakan oleh Allah, disembunyikan oleh Allah? Supaya orang itu sama hati-hati kepada orang lain, supaya sama-sama menghormati kepada orang lain. Artinya wali itu Pak tidak harus pakai serban, belum tentu. Kadang-kadang bisa nampaknya wajah pengemis dan sebagainya orang jelek, bisa saja itu wali. Makanya kita hormati semua orang, takut wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Pak. Kemudian usaha yang lain kita sekalian ini Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, untuk menemukan Lailatul Qadar itu semalam suntuk ibadah sulit, yaitu diantaranya ibadah sholat Isya subuh berjamaah. Sudah ngaji hataman semalam sulit Pak. Cari sekarang ini Al-Quran yang nilainya besar-besar. Di antaranya akhir surat Baqarah, yang terakhir itu bisa ada yang mengatakan 2 ayat, ada yang mengatakan 3 ayat. Kalau baca akhirnya surat Baqarah Pak, di malam itu 2 saja atau 3 ayat itu sama dengan yang menemukan satu malam semuanya itu. Cukup satu malam itu membaca 2 ayat atau 3 ayat itu Pak. Alhamdulillah. Cari yang besar-besar. Pilih sekarang ini semuanya ayat kursi. Kenapa ayat kursi kita pilih? Iya, di dalam Al-Quran ini ayat yang paling besar satu-satunya cuma ayat kursi. Kemudian kulhu yang kita inilah yang pendek-pendek, karena kulhu ini
sama dengan 10 juz Al-Quran. Kalau 3 kali berarti 30 juz Al-Quran. Membaca qul 3 kali berarti sama dengan menghatamkan Al-Quran. Baca itu. Kalau seumpamanya kuliah ayat kafirun, nilainya 1/4 Al-Quran. Kalau baca 4 berarti sama dengan menghatamkan Al-Quran. Jadi banyak ayat-ayat ini, Bang. Kemudian diantaranya idza zulzilatil ardu zilzalaha, separuhnya Al-Quran. Kalau baca 2 berarti sama dengan yang mengatakan Al-Quran. Ya kalau bisa Pak, duduk setelah tarawih ini sampai subuh membaca Al-Quran. Kira-kira sulit Pak. Begitu ya Pak? Kira-kira sulit. Selain daripada itu masih banyak Pak, diantaranya zikir. Zikir itu yang tasbih subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Pokoknya zikir itu Pak, diantaranya sholat. Diantaranya lagi Pak sekarang ini untuk menemukan Lailatul Qadar, usaha kita wa ayyatasaddaqu bima tayassara, bersedekah. Sedekah dengan barang yang mudah untuk kita. Tahu sama hal-hal, tahu sekarang ini besar-besar, pokoknya yang mudah untuk kita. Diusahakan malam-malam ganjil ini Pak, khususnya sekalipun bulan bukan ganjil silakan, tapi khususnya malam-malam ganjil ini diusahakan bersedekah, sekalipun cuma secawan air, seumpamanya segelas kopi dan sebagainya, kita sedekah. Siapa tahu kita bersedekah itu bertepatan dengan malamnya malam Lailatul Qadar. Kalau kita ini sedekah air aqua 1 botol seumpamanya bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, berarti kita ini sedekah air 1000 bulan. Sedekah terus-terusan. Alhamdulillah. Selain daripada itu, otomatis Bapak Ibu hadirin sekalian, kita ini menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini Bapak Ibu hadirin sekalian yang kita usahakan, terlebih apabila kita ini membaca Al-Quran, sudah capek dan sebagainya, cuma kita Al-Quran, ya baca yang pendek-pendek, yang nilainya besar, yang pahalanya besar, untuk menemukan malam Lailatul Qadar. Kesempatan ini Pak, adalah nikmat Allah yang besar. Karena nikmatani fihi maudhun nikmatani maudhun fihi nasu, ada 2 kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun banyak yang terlena, banyak yang tertipu dengan 2 kenikmatan, as-sihhatu wal faragh, sehat dan sempat. Sehat ini nikmat Pak. Cuma orang ini tidak terasa kalau sehat ini nikmat Pak. Sehat ini kapan dirasakan? Kalau sudah sakit baru terasa. Aduh, andaikan saya sehat ke masjid kena untuk sehat, ikhlopai, tertipu. Juga lagi sempat sekarang ini, waktunya sempat ke masjid sahabat yang menikah. Kapan sibuk punya urusan banyak, jadi saya sempat bawa ke masjid kita kan sibuk. Coba ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatkan semuanya untuk ibadah, mengabdi kepada Allah, karena kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia terkecuali keperluan aku menciptakannya ini kata Allah untuk ibadah. Lainnya tidak Pak, sampingan lain berikan. Makin dulu apa? Boleh bersambian, benyakan sampingan. Iya begini, benyakan sampingan. Padahal Allah Taala menciptakan kita ini untuk ibadah. Lainnya sampingan. Ternyata Pak, sampingannya yang lebih banyak. Buktinya yang baca Al-Quran dengan HP malah lebih banyak kira-kira. Apa banyak HP? HP itu cuma kayak hiburan sekedarnya. Ibadah itu memang bagi Allah. Mudah-mudahan sekedar pengingat, terutama untuk diri kami sendiri, keluarga dan sebagainya, yang barangkali mungkin diperlukan untuk kita sekalian untuk keselamatan besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Karena kita tidak ada yang tahu, kembali ke hadapan Allah cuma
surau. Itu yang menjadi kendaraan kita besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu bingung, wahai orang-orang membawa, ayo anda sekalian ini semuanya melintasi jembatan Shirathul Mustaqim. Jauhnya luar biasa, kecilnya sangat kecil, dalamnya bukan jembatan air kapuas yang adanya di bawah itu air, tidak, hadirin sekalian. Lantas semuanya menangis, Pak. Kenapa menangis semuanya? Bagaimana akan melintasi Allah? Jembatannya lebih kecil daripada rambut, tajamnya lebih tajam daripada penyukur rambut. Kemudian di bawahnya bukan air tetapi neraka dan sebagainya. Semuanya nangis. Dulu di dunia kamu dari Mempawah ini ke Pontianak pakai apa? Saya pakai kendaraan. Datang masjid Sampian, Pak. Sampian sama bangun masjid, nyumbang semen, nyumbang keramik, nyumbang teker, nyumbang menikah, pondok langgar menikah para muslim. Datang saja, Pak, sebagai kendaraan Anda besok di hadapan Allah. Mudah-mudahan, amin Allahumma. Beginilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kehadiran kami di sini termasuk akan sama-sama bersaksi besok di hadapan Allah. Jujur bersaksian ibadah di hadapan Allah. Amin Allahumma. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Amin.